Halo sahabat Alro, selamat datang di video pembelajaran biologi. Istilah biologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu bios dan logos. Bios artinya hidup dan logos artinya ilmu. Jadi, biologi adalah ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup. Akibat perkembangan ilmu pengetahuan yang sangat pesat, para ahli tidak sanggup lagi untuk mempelajari seluruh ilmu biologi. Oleh karena itu, muncullah cabang-cabang ilmu biologi agar para ahli dapat menguasai spesifik suatu cabang ilmu dengan mendalam. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 31 cabang ilmu biologi. Tetapi sebelum itu, mohon terlebih dahulu tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan tombol lonceng. Terima kasih. Di awal video ini, kita langsung membahas 3 cabang ilmu biologi, yaitu morfologi, anatomi, dan fisiologi. Morfologi merupakan ilmu yang mempelajari bentuk atau ciri luar makhluk hidup. Ingat, di sini ciri luar. Kemudian anatomi merupakan ilmu yang mempelajari struktur tubuh bagian dalam. Sedangkan fisiologi adalah ilmu yang mempelajari fungsi kerja organ tubuh makhluk hidup. Jadi, ketiga ilmu biologi ini saling berhubungan, mempelajari makhluk hidup dari luar hingga ke dalam. Misalnya kita membahas tentang manusia. Morfologi akan mempelajari bagian luar yang terlihat oleh mata, misalnya warna kulit, bentuk wajah, warna rambut, dan lain-lain. Anatomi akan mempelajari struktur bagian dalam yang tidak dapat langsung dilihat oleh mata telanjang, yaitu bagian-bagian tulang, organ-organ tubuh, sel, jaringan, dan lain-lain. Sedangkan fisiologi akan mengkaji tentang fungsi kerja yang terjadi di dalam tubuh. Misalnya, bagaimana cara jantung bekerja, bagaimana proses bernapas, bagaimana proses peredaran darah, dan lain-lain. Jika masih bingung, kita contohkan lagi pada tumbuhan dan fokuskan pada bagian daun. Morfologi akan membahas tentang bentuk daun, warna daun, ukuran daun, dan lain-lain. Anatomi akan membahas tentang sel atau jaringan penyusun daun, kloroplas, stomata, dan lain-lain. Sedangkan fisiologi akan membahas tentang bagaimana terjadinya transpirasi, bagaimana terjadinya fotosintesis yang terjadi di daun, dan lain-lain. Jadi, secara singkat, morfologi adalah bagian luar, anatomi adalah bagian dalam, dan fisiologi adalah fungsi kerjanya. Yang keempat adalah agronomi. Agronomi adalah ilmu yang mempelajari tentang tanaman budidaya. Spesifiknya, tanaman yang dibahas adalah tanaman yang memiliki nilai ekonomi atau nilai jual. Misalnya tanaman padi, buah-buahan, tanaman hias, dan lain-lain. Yang kelima adalah botani. Botani merupakan ilmu yang mempelajari tentang tumbuhan. Cabang ilmu ini membahas seluruh tumbuh-tumbuhan baik yang dibudidayakan ataupun tidak. Yang keenam adalah zoologi. Jika botani mempelajari seluruh tumbuhan, maka zoologi adalah ilmu yang mempelajari tentang seluruh hewan tanpa terkecuali. Yang ketujuh adalah bakteriologi. Sesuai namanya, cabang ilmu ini dikhususkan untuk membahas tentang bakteri, seperti ciri-ciri bakteri, bentuk bakteri, hingga penyakit yang disebabkan oleh bakteri, dan lain-lain. Kedelapan adalah biologi molekuler. Biologi molekuler merupakan cabang ilmu biologi yang membahas tentang kajian biologi di tingkat molekul. Contohnya adalah mempelajari berbagai jenis biomolekul yang menyusun makhluk hidup. Misalnya air, protein, lemak, karbohidrat, vitamin, DNA, RNA, dan lain-lain. Yang kesembilan adalah bioteknologi.
Bioteknologi merupakan cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang pemanfaatan makhluk hidup maupun produk dari makhluk hidup dalam proses produksi untuk menghasilkan makanan, barang, dan jasa yang dapat digunakan manusia. Bioteknologi biasanya menggabungkan antara biologi dan teknologi. Biologi maksudnya adalah menggunakan makhluk hidup dan didukung oleh teknologi tertentu. Misalnya dalam bioteknologi konvensional adalah pembuatan tempe, dan biologi modern salah satunya adalah kultur jaringan. Kultur jaringan berfungsi untuk menghasilkan bibit tumbuhan secara cepat dan berkualitas yang mirip dengan induknya. Ke-10 adalah ekologi. Ekologi merupakan ilmu biologi yang mempelajari tentang hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungan. Kajian ilmu ekologi meliputi seluruh interaksi makhluk hidup dengan benda mati maupun makhluk hidup dengan makhluk hidup yang lainnya. Ke-11 adalah embriologi. Embriologi merupakan cabang ilmu yang membahas tentang perkembangan embrio. Ilmu ini berfokus pada pembahasan bagaimana sebuah sel dapat membelah menjadi banyak dan akhirnya terbentuk makhluk hidup multiseluler seperti manusia. Ke-12 adalah entomologi. Entomologi adalah cabang ilmu biologi yang membahas tentang serangga. Entomologi merupakan turunan atau cabang dari ilmu zoologi yang berfokus pada serangga serta beberapa arthropoda seperti laba-laba, luwing, dan lain-lain. Ke-13 adalah evolusi. Evolusi merupakan cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang perubahan struktur tubuh makhluk hidup secara perlahan-lahan dalam waktu yang lama. Biasanya memerlukan beberapa generasi makhluk hidup, dan perubahan tersebut dapat diwariskan ke generasi berikutnya. Misalnya, evolusi yang terjadi pada burung finch di Kepulauan Galapagos akibat dari makanan yang berbeda-beda dan membuat paruh mereka menyesuaikan terhadap makanan yang dimakannya. Ke-14 adalah farmakologi. Farmakologi merupakan cabang ilmu tentang obat-obatan dan cara kerjanya pada sistem biologis makhluk hidup, baik obat tradisional maupun modern. Yang ke-15 adalah genetika. Genetika merupakan cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang pewarisan sifat. Kata kuncinya adalah gen. Semua aspek yang berhubungan dengan gen akan dikaji pada cabang ilmu ini. Misalnya, penyakit-penyakit keturunan, sifat-sifat dan bentuk fisik yang diturunkan dari induk ke anaknya, dan lain-lain. Untuk cabang-cabang ilmu yang lainnya akan kita bahas di video berikutnya. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.